Aku bertanya kepada bapak, "Ada apa, Pak?" Ternyata diam-diam bapak sudah merencanakan ingin pergi ke Kalimantan untuk bekerja bersama temannya. Sontak aku sedih sekali. Tapi bapak berjanji padaku, dia akan membelikan apapun yang aku mau setelah dia kerja di Kalimantan. Bapak juga berjanji pada adik-adikku. Akhirnya aku dan bapakku, adik-adikku pergi ke rumah nenek. Rumah di sini kita kosongkan dengan 1000 kenangan. Pergi ke rumah nenek, iya. Disitulah masa remajaku dimulai. Hingga aku berumur 15 tahun. Bapakku pergi ke Kalimantan. Hari-hariku sama, tidak ada yang berubah. Aku disibukkan oleh 2 adikku. Apalagi pertama bapakku tidak ada di rumah. Semenjak kepergian bapak, hari-hariku sepi. Tak ada lagi yang kutunggu-tunggu di kala senja mulai redup. Tak ada lagi yang membangunkan aku malam-malam hanya untuk membuka pintu. Tak terasa air mata pun jatuh. Aku berharap bapak tidak pernah meninggalkan kita. Yang sama seperti ibu, pergi tak pernah kembali lagi. Waktu pun terus berlalu. Hari itu tepatnya sudah 5 bulan. Tak ada sepucuk kabar pun dari bapak. Teringat terakhir kalinya bapak meninggalkan rumah membawa tas ransel bersama temannya yang mengantarkan bapak. Bapak berjanji setelah sampai sana temannya lah yang akan datang ke rumah untuk memberi kabar. Namun tak pernah kunjung datang. Hari-hariku tak ada yang berubah. Aku pulang sekolah selalu disibukkan mengurus adik-adikku dan membantu nenekku membuat sapu lidi. Iya, semenjak bapak tak ada kabar, satu-satunya sumber penghasilan kami untuk makan yaitu membuat sapu lidi. Karena itulah aku jarang sekali main seperti teman-teman seusiaku. Hari itu malam pun sudah tiba. Hujan deras dari sore berserta angin kencang saat aku terlalap tidur. Angin kencang pun meniup lampu yang tergantung di kamar. Iya, waktu itu rumah nenekku hanya berlampu dari minyak tanah. Seketika rumah menjadi gelap. Adikku Yanti terbangun dan menangis. Kupanggil nenek, "Bu, Bu." Namun nenek mungkin sudah terlelap tidur. Aku pun takut. Aku hanya bisa memeluk adikku dengan erat. Tak terasa air mataku bercucuran. Di mana kedua orang tuaku saat ini? Di mana mereka? Rasanya aku tak sanggup menjalani hidup ini. Namun aku bersyukur masih mempunyai nenek. Terkadang aku pun sedih ketika ku pandang raut wajahnya yang sudah tua. Di usianya yang sudah tua, dia menanggung beban yang sangat berat. Hidup susah bagiku sudah terbiasa. Terkadang aku sekolah pun tanpa membawa jajan. Nenekkulah yang rajin setiap pagi membekaliku nasi hangat dicampur garam. Iya, itulah makananku. Aku memang tak seberuntung teman-temanku saat itu. Hanya berharap aku ingin cepat besar agar bisa bekerja dan mencari uang. Hal paling menyedihkan di hidupku adalah ketika bulan puasa pun datang. Hari itu sahur pertama aku dibangunkan oleh nenek untuk sahur.
Aku usap air mataku ketika aku makan. Aku tak bisa seperti ini terus, memikirkan orang tuaku, sementara mereka pun entah ingat atau tidak pada anaknya. Waktu itu aku kecewa dengan bapakku. Ternyata bapak sama saja meninggalkan kita. Dan lebaran pun berlalu. Tak ada yang istimewa untukku. Bahkan baju baru kami pun tak punya. Aku tak pernah sedih soal pakaian. Orang-orang selalu menjuluki kami anak yatim piatu yang ditinggal ayah ibu. Dan mulai hari itu aku harus terbiasa tanpa kedua orang tua. Iya, satu-satunya yang ku punya adalah nenekku. Hari-hariku aku habiskan bersama nenekku, hanya berharap aku cepat besar dan bisa mencari uang. Hari itu aku pun mulai sekolah, dan tiba-tiba setelah aku pulang sekolah, kulihat di rumah ramai sekali. Banyak orang-orang berdatangan dan tetangga-tetangga yang pada mengumpul di rumahku. Dari jauh aku bertanya dalam hati, ada apa? Aku pun bergegas lari. Aku takut sesuatu terjadi kepada adikku dan nenekku, yaitu terutama nenekku. Aku takut nenekku meninggalkanku. Itulah pikiranku. Karena nenek sudah tua. Aku pun bergegas lari ke rumah dengan napas tertengah-tengah. Ku melihat dari jauh rambut gondrong, penampilan tak karuan, kurus kering. Hampir saja aku tak mengenali. Ku mendekat dan ternyata itu bapakku. Ku panggil, Pak, Bapak, dan aku menangis sejadi-jadinya. Bapakku memelukku dengan erat, dan dia meminta maaf kepada aku dan kedua adikku. Bapak pun lalu berlahan-lahan bercerita tentang kejadian. Ternyata setelah Bapak pergi ke Kalimantan, Bapak tidak menemukan pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya oleh seseorang. Bapak di Kalimantan terlantar beserta teman-temannya. Bahkan mereka untuk makan pun tak ada. Mereka terlantar. Bapakku orang yang sangat beruntung, bisa selamat pulang menumpang mobil orang lain. Orang itu baik sekali mengantar Bapak sampai rumah. Iya, dari semenjak itu aku tidak pernah membiarkan Bapak untuk pergi-pergi lagi. Aku berjanji, aku tidak ingin menginginkan sesuatu apapun dari Bapak. Aku hanya ingin kita sama-sama, tak ada yang meninggalkan. Dari semenjak itu, ada orang yang baik hati. Iya, mungkin orang itu merasa iba dengan kasus apa yang terjadi dengan bapakku. Iya, orang itu memberikan Bapak modal cuma-cuma. Dia berharap agar Bapak jualan di pasar, serta bisa masih bersama anak-anak. Setelah Bapak berjualan di pasar, kehidupan kami makin membaik.
bahkan baik dari sebelumnya. Bapak pun berjualan di pasar sangat lancar. Bahkan dari sejak Bapak berjualan di pasar, Bapak sering membelikan kami barang-barang yang tidak pernah Bapak belikan sebelumnya. Aku pikir semua ini sudah selesai dan keadaan ini seperti ini sampai aku menjelang dewasa. Namun ternyata aku salah. Tuhan masih mengujiku lagi dengan adanya perempuan yang akan disebut sebagai ibu tiriku.